Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan masih ada nomor Wijaya dengan NIM 2024 42013 dari kelas A jurusan S1 Teknik Industri. Dari sini saya akan membawakan video ketiga tentang rencana agregat. Uh, itu masih sama di sini tentang menunjukkan hasil akhir dari perhitungan rencana agregat yang mencakup biaya, pendapatan dan juga laba atau profit. Itu di sini ada variabel keputusan. Sebelumnya kita langsungkan saja, ini merupakan lanjutan dari video pertama dan juga video yang kedua. Langsung aja menuju ke Excel ya. Nah, ini segitiga. Oh, itu ada aggregate plan decision variable. Itu yang sama ada let off, ada hire, let off, work per time, story, stock out, kontrak, production demand dan juga di sini ditambahkan price. Nah, ini harga jual, price-nya, produk per unitnya dijual berapa untuk price. Nah, di sini ada variabel keputusan, yaitu keputusan yang dibuat. Ada hire, seperti tadi ada let off, workforce, overtime, inventory, stock out, kontrak, production, demand, juga price. Lalu di sini untuk menghasilkan output yang memenuhi demand atau bulanan. Ya, ini ada ininya mana? Note. Untuk dari bulan Januari, Februari, Februari, Maret, April, Mei dan juga Juni. Nah, itu untuk ada langsung saja ya. Nanti kita dulu. Nah, di sini untuk hire periode 0 itu 0, periode 1 sampai dengan 6 itu tidak meng-hire. Untuk let off juga workforce tuh tadi workforce itu kan jumlah tenaga kerja. Jadi periode 0 itu ada 80 tenaga kerja. Periode 1 sampai dengan 6 itu ada 66 tenaga kerja. Karena ada overtime tidak ada overtime selama periode ini. Lalu ada inventory, yaitu ada persediaan setiap bulannya. Untuk inventory setiap bulannya itu di bulan yang besar pertama kali ke 0 itu dia ada 1000. Kalau di periode pertama ada 2040. Di periode ketiga, di kedua itu ada 1680. Di periode ketiga ada 1120. Periode keempat 0, periode kelima 0. Dan juga di periode keenam ada sekitar 500 stok. Lalu stock out dalam mengalami kekurangan persediaan dari inventory. Kita mengalami persediaan kekurangan. Kekurangan persediaan itu hanya di periode keempat dan juga periode kelima. Sesuai data, di sini kita mengalami kekurangannya periode keempat 1260, periode kelima 380 stok kita mengalami kekurangan. Dan untuk satu kontraknya kita di periode keempat itu hanya 40. Dan di sini lumayan 40. Lalu production, itu ada total produksi dari periode pertama sampai dengan periode ke-6 kita selalu stabil dengan data sesuai data yang ada, itu selalu stabil di angka 2640. Ada demand-nya dari permintaannya ini sangat berbeda. Demand atau permintaan yang paling rendah terjadi pada periode yang pertama. Itu ada di kita kasih tanda dulu. Ada di 1600. Ini merupakan demand paling rendah atau permintaan yang paling rendah selama 6 periode terdapat di periode pertama. Dengan stoknya 2640, kita hanya demand-nya atau
permintaannya itu hanya sekitar 1.600. Dan juga price-nya itu masih sama. Dari periode 1 sampai 6 untuk price $40. Lalu di periode kedua kita hanya memproduksi sebesar 2.540 stok, tapi demand atau permintaannya sedikit eh, eh, sedikit sih mengalami peningkatan sebesar 400 stok. 2.400 stok. Jadi ada 3.000 stok, 3.000 permintaan. Maksudnya 3.000 permintaan. Sebenarnya tentu saja kita mengalami namanya kekurangan stok, tapi karena dari periode 1 dan periode 2 itu kita sedikit mengalami masih punya stok. Kan di produksi yang pertama kan ada 2.540 dan 2.540. Nah, presiden kita kan ada 2040 nih. Ada 2040. Lalu demand-nya yang dibutuhkan di periode ini, periode pertama, itu hanya sekitar 1.600. Jadi kalau kita kalkulasikan, kalkulator, kita punya, eh, kita memproduksi 2.640. Lalu kita dikurangi sekitar 1.000, inventory kita, persediaan kita cuma 2.040. Sekarang ada 600. Lalu dikurangi demand. Ulang 2640 di 2640 dikurang demand 1.600. Enggak, berarti cuma 2.040. Dikurangi demand-nya itu 1.600. Berarti masih ada stok sekitar 440. Dan ini tidak sepenuhnya karena masih ada 600, kita masih 1.000, kita masih punya stok sekitar 1.000. Jadi kita bisa memenuhi di periode kedua untuk demand permintaannya sebesar 3.000, kita masih bisa memenuhi. Masuk ke periode ketiga, inventory kita persediaan kita hanya 1.120. Tapi kita masih memiliki sisa dari si periode satu dan periode kedua. Untuk di periode sini, ini sedikit mengalami peningkatan 200 stok. Kita sedikit mengalami peningkatan sebesar 200 stok. Lalu di periode keempat, kita sedikit mulai kurang, sedikit stock out. Kita membutuhkan, kita mengalami kekurangan persediaan. Lumayan besar, sekitar 1.260. Tanda dulu. Kita mengalami kekurangan sekitar 1.260 karena permintaan demand yang sangat tinggi, yaitu sekitaran 5.060 permintaan pada periode keempat. Jadi menurut data di sini mengalami stock out sebesar 1.260. Ya, di mana subkontraknya atau produksi subkontrak kita melakukan subkontrak ya. Kita sama lagi gitu, kayak mempercepat subkontrak. Itu sekitaran 40. Lalu di next periode, di periode untuk price-nya ini setiapnya sama ya, $40. Nah, price-nya itu selalu sama $40. Lalu, aduh, sabar. Di permintaan kelima itu udah kita tuh mengalami stock out kembali atau kita kekurangan produk, kekurangan persediaan sebesar 380 stok. Kita mengalami kekurangan karena produksi kita dari periode 1 sampai dengan periode ke-6 dari sini sama 2.640, kita hanya memproduksi. Lalu di periode kelima kita menurun. Periode kelima menurun dari periode keempat sekitar 5.060, periode ini 5.060. Kita mengalami periode kelima tuh 1.760, langsung turun. Langsung. Dari
sini langsung turun ke bawah. Dia langsung turun. Nah, 1760 demand atau permintaan saja. Dan kita tidak mempunyai stok atau inventory. Inventory itu kan persediaan. Kita nggak punya stok sama sekali di periode keempat dan juga periode kelima. Kita tidak mempunyai stok di periode ini. Kita tidak punya karena permintaan atau demand-nya sangat besar ketika berada di periode keempat. Besar 5060. Ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan dari 3200 ke 5060. Tetapi setelah periode masuk ke periode kelima, kita mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis juga. Sebesar 1760. Lalu sama inventory kita atau persediaan kita hanya sekitar terus kita nyetok 500. Paling kita masih punya sisa dari stock out dan juga lain-lainnya. Demand di perbankan 6 itu ada sebesar 1760. Dan ini demand dari permintaan. Lalu sesuai yang ada di sini, demandnya itu ada stoknya itu di Januari sudah 1600, Februari 3000, Maret 3200, April 3800, Mei 2200, Juni 2200. Udah scroll dulu dikit. Ini sama ya costnya. Kita mengeluarkan uang sebesar nggak bisa diturunin, nggak bisa diturunin. Nih, di untuk HT ini sebesar $300, HT $500, UT-nya 140 dan OT-nya $6, IT-nya $2, ST-nya $5 dan CT-nya $30, lalu ada PT-nya sebesar $50 atau production. Lalu ini total cost-nya ada 438.120, total revenue ada $650.000, $140.000. Lalu kita profit sebesar 211.220 kalau menurutnya kita ngobrol mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan untuk video yang ketiga. Itu dari kesimpulan singkatnya, rencana Green ini berhasil menghasilkan laba sebesar $211.220 dan total pendapatan $650.140 setelah menutupi total biaya operasi per $38.920 berdasarkan keputusan produksi yang dibuat selama 6 periode. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.